Indonesia negara agraris, swasembada pangan yang terbalik. Mengapa petani masih susah dan demo ke DPR? 1. Surplus beras, tetapi harga beras mahal. Banyak media dan laporan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki surplus beras pada tahun 2025. Contohnya, stok cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 3,5 juta ton pada bulan Mei tahun 2005. Produksi beras nasional diperkirakan mencapai 33,8 juta ton, sehingga surplus beras diprediksi antara 3,5 sampai 4 juta ton dibandingkan kebutuhan domestik. Di gudang Bulog, stok beras sempat dilaporkan mencapai 4,2 juta ton. Untuk jagung, laporan juga menyebutkan bahwa produksi nasional saat ini surplus. Kementan menyebutkan bahwa produksi jagung surplus sekitar 12,98 juta ton PK dibandingkan kebutuhan nasional. Namun, Bappenas juga menyebutkan bahwa dari produksi bersih Januari sampai Juli 25, surplus jagung hanya sekitar 380.000 ton dibandingkan kebutuhan pada periode tersebut. Indonesia penghasil kelapa terbesar di dunia. Urutan 10 provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Urutan ke-10, Provinsi Jawa Barat 92.000 ton per tahun. 9. Provinsi Maluku 96.000 ton per tahun. 8. Provinsi Sumatera Utara 98.600 ton per tahun. 7. Provinsi Jambi 107.600 ton per tahun. 6. Provinsi Jawa Tengah 1.607.200 ton per tahun. Provinsi Sulawesi Tengah 1.901.800 ton per tahun. Provinsi Maluku Utara 207.800 ton per tahun. Provinsi Jawa Timur 250.700 ton per tahun. Provinsi Sulawesi Utara 262.900 ton per tahun. Provinsi Riau 387.900 ton per tahun. Tetapi santan Sunkara yang dulu harganya 3.000 per bungkus sekarang menjadi 6.500. 3. Kenapa kelompok tani demo ke DPR? Kelompok tani demo ke DPR biasanya karena mereka ingin menyuarakan keluhan dan tuntutan struktural yang menurut mereka belum diselesaikan oleh pemerintah dan legislator. Beberapa alasan dan tuntutan umum. Alasan demonstrasi petani ke DPR. Berdasarkan berbagai laporan media, berikut adalah penyebab utama. 1. Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria. Banyak petani merasa masih ada lahan yang dikuasai pihak swasta atau korporasi, sementara petani kecil kekurangan akses tanah. Konflik agraria meningkat, misalnya lahan garapan petani digusur atau diklaim lahan oleh BUMN atau perusahaan terhadap lahan yang diusahakan petani. 2. Reforma agraria yang belum dijalankan secara nyata. Petani menuntut agar janji reforma agraria, redistribusi tanah, batas kepemilikan lahan, pembagian lahan terlantar segera direalisasikan. Beberapa kebijakan dianggap hanya janji, belum melekat dalam pelaksanaan di lapangan. 3. Regulasi undang-undang yang dinilai merugikan petani. Ada tuntutan pencabutan atau revisi undang-undang yang dianggap mempermudah perampasan tanah atau memperkuat kekuasaan korporasi dalam pertanian. Kebijakan pertanian yang dianggap tidak berpihak kepada petani. Subsidi, dukungan infrastruktur, akses pasar sering disorot. 4. Kriminalisasi petani dan tindakan represif. Petani menuntut agar intimidasi, kekerasan atau kriminalisasi terhadap petani dalam konflik lahan dihentikan. Mereka meminta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. 5. Politik pangan dan orientasi kebijakan pertanian. Petani menyoroti orientasi kebijakan lahan dan
dianggap lebih menguntungkan investor besar dan skema pertanian monokultur. Mereka meminta agar kebijakan pangan nasional lebih berpihak kepada petani sebagai produsen utama pangan. 6. Permintaan bentuk konkret ke DPR dan pemerintah. DPR setuju membentuk panitia khusus pansus menyelesaikan konflik agraria untuk menanggapi tuntutan petani. Petani meminta agar DPR dan pemerintah bertanggung jawab mempercepat reformasi agraria, percepatan regulasi pembaruan lahan, dan pengaturan tata ruang. 7. Momentum simbolis seperti Hari Tani Nasional. Aksi sering dilakukan pada atau mendekati Hari Tani Nasional sebagai bentuk memperingati dan memproyeksikan aspirasi petani ke berbagai nasional. Demonstran membawa simbol-simbol pertanian, hasil bumi, alat, foto konflik sebagai visualisasi tuntutan mereka. Secara ringkas, petani demo ke DPR bukan karena hanya satu permasalahan kecil, melainkan sebagai bentuk tekanan agar perubahan struktural di sektor agraria dilaksanakan, dari regulasi, redistribusi lahan, perlindungan hak petani, hingga pengakuan dan solusi atas konflik agraria.